Shalom, segenap jemaat GKJ Jatinegara dan Bajembi Intara Indah yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita sebagai anaknya, melihat ciptaan-ciptaan Allah yang begitu indah dan sempurna. Apalagi kita manusia diciptakannya sesuai dengan gambar Allah. Kita matu memuji kebesarannya, Allah kita, dengan nyanyikan pujian, besarlah Allahku. Mari saya mengundang segenap jemaat untuk bangkit berdiri, menyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Besarlah Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau aku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila aku renungkan, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya ku. maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. 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 Ibadah online hari ini didasarkan pada pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan Yesus beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita mempunyai beban berat dan punya masalah yang begitu sulit, dan tak seorang pun mengerti bebanmu, datanglah pada Yesus. Dialah Allah Bapa kita yang akan membantu kita untuk mengerti semua beban kita. Dan biarlah kita boleh sujud di altarnya, dan Tuhan akan mengubah hidup kita. Saudara sekalian, mari kita nyanyikan lagu Sujud di Altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul
segala bebanku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jemaat kekasih Tuhan, bila hati kita terasa berat dan tak seorang pun mengerti beban kita, biarlah kita boleh berpaling kepada, biarlah kita boleh berhadap kepada Yesus saja. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jemaat sekalian, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Allah Bapa. Di dalam kesadaran kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak layak. Karena kami adalah orang-orang yang berdosa dan seringkali kami tidak melakukan apa yang benar menurut kehendak dan firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau mengetahui setiap pergumulan kami, khususnya di dalam kelemahan insani kami. Ya Tuhan, kami datang dengan suatu keberanian dan keyakinan karena darah Kristus yang boleh menyucikan dan menguduskan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan berdasarkan pengorbanan darah anak-Mu. Kami datang segenap jemaat-Mu ya Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, agar kami mendapatkan pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Kami sungguh menyesal dan mau bertobat dari setiap kekeliruan kami, baik di dalam pikiran, baik di dalam perkataan kami, maupun di dalam perbuatan kami
terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, layakkanlah kami ya Tuhan, agar kami boleh berjumpa dengan Engkau di dalam peribadahan online hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan memimpin kami semua, sehingga kami diubahkan oleh-Mu ya Tuhan. Ketika kami mengikuti peribadahan online ini, kami sungguh-sungguh diberikan konsentrasi yang baik ketika kami menyadari bahwa diri kami boleh diampuni oleh Engkau ya Tuhan, berdasarkan karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh anak-Mu, Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk pakai berdiri. Yang di rumah dengarlah berita Tuhan yang diambil di Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur Kepada pada Allah. Allah. Let all creation praise the King. Let all creation praise the King. Bring forth with joy, give thanks and sing. Bring forth with joy, give thanks and sing. Hallelujah, hallelujah. Sing a joyful hallelujah. Oh, sing for moon refreshed the sky. Let the sweet stars discover the night. Oh, praise God, praise God, praise God, hallelujah. Let rivers swell and echoes soar. Let mountains make and mountains soar. Let morning birds awake the night. Let rivers swell and blossom. Hallelujah, hallelujah. Sing a joyful hallelujah. Hallelujah.
Jemaat sekalian, suatu berita anugerah yang sangat indah, di mana Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Walaupun dosa kita seperti kain kesumbat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Biarlah kita semua boleh berterima kasih dan menganggungkan Dia. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Dia Yesus Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya, amin. 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 Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Weni Pratama, dengan tema Firman Paket Lengkap dari Tuhan. Sebagai wujud persiapan hati kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan, marilah kita menyanyikan Ajaiblah Firman Hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman
firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi, Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup, yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kita masuk di dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu diberitakan. Biarlah firman-Mu itulah yang menguatkan kami, menguduskan kami, dan mengubahkan kami. Hari lepas hari kami serupa dengan Yesus Kristus, anak-Mu, yang adalah firman itu sendiri. Firman yang telah menjadi manusia. Biarlah kami boleh menuruti dan meneladani ketaatannya terhadap Engkau ya Bapa. Roh Kudus, kiranya Engkau mempersiapkan hati setiap jemaat-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sungguh-sungguh kami boleh bertobat dari segala keberdosaan kami. Kami boleh diubahkan menjadi gambar dan rupa Allah sebagaimana kami diciptakan untuk memuliakan Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKI Jatinegara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Tema yang kita akan bahas hari ini dengan judul Firman .2, yaitu paket lengkap dari Tuhan. Paket lengkap dari Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan kelima. Demikian bunyi firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mula-mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah tema yang cukup menarik, firman .2, paket lengkap dari Tuhan. Kalau berbicara kita tentang paket lengkap, berarti ada paket yang tidak lengkap. Di dalam dunia ini saudara-saudara, semuanya berbicara tentang sebuah paket kehidupan. Apa itu paket kehidupan? Paket kehidupan itu berarti sebuah pengalaman hidup kita dari terlahir, kemudian kita hidup di dalam dunia ini sampai kemudian mati, kita mengalami yang namanya paket-paket kehidupan. Yang ada paket yang tidak bisa kita memilih. Apa itu paket yang tidak bisa kita memilih? Kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga mana, dari keluarga kaya atau miskin. Kita akan tentu memilih lahir dari keluarga kaya. Kita tidak bisa memilih orang tua kita siapa. Kita terlahir juga tidak bisa memilih gender, terlahir sebagai wanita ataupun sebagai laki-laki.
Namun ada dokter yang kemudian bisa menjamin ya 80%, 90% kalau di tanggal tertentu dengan cara tertentu, mungkin makan obat tertentu, engkau akan terlahir sebagai lelaki ataupun sebagai wanita. Inilah paket kehidupan. Yang cukup menarik saudara-saudara, yang saya ingat waktu saya itu punya anak yang lahir anak laki-laki, itu harganya lebih mahal 1 juta dari dokter kandungan. Saya bingung mengapa laki-laki bisa lebih mahal dari wanita. Itu saya tidak mengerti. Kenapa bisa lebih mahal? Apakah laki-laki buat orang Tionghoa itu statusnya lebih tinggi lalu wanita lebih rendah? Rasanya tidak demikian. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, buat laki-laki dan buat wanita sama-sama saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa itu disebut dengan paket lengkap dari Tuhan? Allah itu mencintai kita dengan sedemikian lengkap luar biasa. Apa tanda-tandanya bahwa Allah itu mencintai kita dengan lengkap? Yang pertama, sewaktu Allah menyatakan kasih dan cintanya, dia tidak pakai ajudan, kirim dulu ajudan, kirim dulu tentara, tidak. Kirim dulu kemudian survei dulu, apakah manusia ini di dalam dunia layak untuk dicintai, layak untuk dikasihi, layak untuk kemudian dipelihara dan diberkati. Tidak ada yang seperti demikian. Allah tidak kirim siapa dulu, namun Allah sendiri menjadi manusia, dikatakan di dalam firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia, datang ke dalam dunia. Jadi Allah sendiri pemilik surga, pemilik segala-galanya, itu datang ke dalam dunia tidak lewat utusan siapapun, dia datang sendiri ke dalam kehidupan kita. Kalau kita ditemui oleh Presiden Jokowi tiba-tiba datang ke rumah kita, kira-kira menurut Anda terhormat sekali tidak? Ya, terhormat. Kalau Anda itu orang baik, wah mungkin ada sesuatu yang ingin diberikan. Tapi kalau Anda penjahat, Anda koruptor, waduh, jangan-jangan saya mau ditangkap. Jadi apa itu paket lengkap? Allah itu datang sendiri tanpa perantara. Dia hadir ke dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mencintai kita, untuk mengasihi kita, untuk menerima kita, untuk berkorban untuk kita. Yang kedua, apa itu paket lengkap? Sedemikian mahalnya kehadiran Allah, dan kita tidak bisa membeli anugerah Tuhan. Kita tidak bisa membeli keselamatan yang dari Tuhan, sehingga Allah berikan gratis kepada kita. Itu paket lengkap. Di dalam dunia ini, sesuatu yang lengkap, sesuatu yang baik, sesuatu yang mewah, sesuatu yang berkualitas itu identik dengan harga. Semakin berkualitas, semakin baik, semakin mahal. Saudara kalau lihat di YouTube itu kuliner-kuliner, saya tidak mengerti. Ada makanan tertentu yang cuma satu porsi, itu harganya bisa 10 juta. Ada hotel tertentu mungkin semuanya terbuat dari emas, kecuali kasurnya. Tempat tidur ya, tidak ada yang terbuat dari emas. Siapa yang mau tidur di tempat emas? Saudara sakit seluruh badan. Itu semakin mahal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di dalam kehidupan kita, Allah itu memberikan paket yang luar biasa. Dia datang sendiri tanpa perantara. Dia memberikan gratis tanpa Anda perlu membayar. Karena mengapa? Sekalipun Anda kaya, Anda punya segala sesuatu, Anda tidak pernah sanggup untuk membayarnya. Itulah paket lengkap dari Tuhan. Paket cintanya untukmu, bisa begini, ya silahkan. Kalau Tuhan bagaimana paket cintanya kalau agape? Apa begini? Saya kurang tahu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, paket lengkap dari Allah. Allah datang sendiri ke dalam dunia ini untuk dirimu. Dan Allah memberikan gratis untuk dirimu sebuah anugerah, karena kita tidak pernah sanggup untuk membelinya sama sekali. Dan apa itu paket lengkap dari Tuhan? Allah memberikan berkat dalam kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Allah memberikan lengkap. Seluruh yang ada di dalam dunia ini sebetulnya hanya mengolah berkat-berkat dari Allah. Kalau ditanya uang, wah Tuhan tidak pernah bisa kasih uang kepada kita. Saya mau tanya kepada jemaat sekalian, uang itu berasal dari mana? Saya mau tanya coba. Dari Tuhan atau dari siapa? Oh, itu bukan dari Tuhan. Oh, jangan salah dulu. Kalau uang itu terbuat dari kertas-kertas, dari mana? Kertas dari serbuk kayu. Serbuk kayu dari mana? Serbuk kayu dari pohon. Pohon dari mana? Manusia menciptakan? Tidak. Tuhan yang menciptakan. Kalau Anda katakan Anda bisa kaya raya mendapatkan itu, bukan dari Tuhan,
Tapi dari perjuangan saya mau tanya, waktu Anda bekerja, Anda berkarya, Anda menghasilkan sesuatu, perlu berpikir tidak? Perlu berpikir. Otak kita dari mana? Allah yang menciptakan. Perlu berencana tidak? Perlu berencana. Yang membuat kita punya kemampuan berencana itu berasal dari Tuhan. Perlu kemampuan berelasi tidak di dalam bisnis, dalam segala itu harus punya kemampuan berelasi. Kemampuan berelasi itu dari mana? Dari Tuhan. Waktu berelasi engkau menatap, waktu berelasi engkau mendengar suara. Waktu engkau berelasi, engkau berbicara, engkau ngomong. Menatap, melihat dengan mata, berbicara dengan mulut, mendengar dengan telinga. Ini adalah seluruh anggota tubuh kita itu adalah berasal dari Tuhan. Jadi adakah yang namanya paket dari manusia? Tidak ada. Segala sesuatu yang Alkitab katakan dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Hidup ini paket lengkap dari yang kecil sampai besar, dari yang biasa sampai luar biasa, dari yang kita tatap setiap hari dan mujizat-mujizat yang belum pernah kita alami. Itu semua berasal dari Tuhan. Sehingga kehidupanmu tidak pernah akan ada setitik kehidupan, sejeda waktu 1 menit kehidupan, itu kalau bukan tanpa Allah. Allah menciptakan kita dengan sebuah paket lengkap. Kalau ada ketidaksempurnaan di dalam dunia ini, Pak Pendeta, mengapa ada anak yang lahir itu cacat? Itu bukan dari Tuhan. Semenjak manusia jatuh di dalam dosa, kerusakan, kecacatan, hal-hal buruk itu menyertai akibat dosa. Di dalam Kejadian, manusia di awal-awal setelah jatuh dalam dosa saja, ini setelah jatuh dalam dosa. Adam itu bisa mencapai 900 tahun lebih, 960 tahun. Kemudian di pasal berikut, manusia itu berumur 130 tahun. Namun di dalam Mazmur 90, manusia itu 70 sampai 80 tahun. Mengapa pakai kehidupan yang panjang umur menjadi pendek? Itu bukan Tuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kerusakan-kerusakan itu, paket lengkap yang datang dari Allah itu kita sendiri yang merusak. Kita sendiri yang menghancurkan. Kita sendiri yang tidak menghargai. Kita sendiri yang tidak menghormati setiap paket lengkap yang Allah berikan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Allah berbicara tentang paket lengkap dari Allah, lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana dalam kehidupan ini? Allah sudah memberikan yang terbaik. Kalau ada ketidaksempurnaan di dalam dunia ini, yang sekarang kita alami hampir menjelang 1 tahun, pandemi COVID-19 yang terjadi, itu bukan Tuhan yang mengirimkan. Namun karena kerusakan, karena dosa manusia, kematian hadir, sakit penyakit hadir, kemiskinan hadir, timbul keserakahan manusia yang kemudian dunia ini menjadi kacau. Ada sebuah pepatah mengatakan dunia ini, seluruh dunia ini hanya untuk 1 orang serakah. 1 orang serakah. Seluruh dunia tidak pernah cukup untuk 1 orang serakah. Apalagi jumlah orang serakah di dalam dunia ini sedemikian banyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah sudah memberikan paket yang sangat lengkap di dalam kehidupan kita, yang sangat sempurna. Kalau saja Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, kita akan menikmati Firdaus di dalam dunia ini, Taman Eden di dalam dunia ini. Saya tidak membayangkan kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Mungkin itu yang dikatakan di dalam perjanjian lama, bagaimana anak itu bisa bermain dengan anak singa, ular itu kemudian bisa akrab dengan kambing atau dengan binatang yang lain, digambarkan sedemikian luar biasa. Itulah Firdaus yang ada di dalam dunia. Taman Eden itu selalu ada, namun manusia sendiri yang merusak. Manusia yang merusak. Apa itu paket lengkap dari Tuhan? Yang ada yang terpenting dikatakan apa? Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Kalau saya, saudara-saudara, bisa berkhotbah dengan cahaya yang sedemikian baik di ruangan ini karena ada cahaya. Tapi kalau dimatikan hanya kegelapan, suara saja akan hanya bisa didengar. Terang itu telah hadir ke dalam dunia, dan dikatakan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Apa beritanya? Ini adalah bagian respon kita kepada kebenaran firman Allah. Kalau Allah
sudah memberikan paket lengkap kepada kita. Pada saat kita sudah mengkhianati Dia, meninggalkan Dia, kita tidak pernah puas. Kita seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang menyalahkan Tuhan. Diberkati tidak bersyukur, menghadapi masalah dia bersungut-sungut, dia menyalahkan Tuhan. Namun Tuhan selalu membawa kita kepada jalan yang baik. Dan Tuhan berjanji menyertai engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak pernah akan membiarkan engkau. Dan aku akan membawa engkau ke dalam apa? Ke dalam terangnya yang ajaib dan bukan di dalam kegelapan. Allah membawa kita kepada terangnya, bukan hidup di dalam kegelapan. Namun seringkali manusia menolak. Sehingga dosa itu seringkali dibuat justru di tempat-tempat gelap. Nah, silakan jemaat, saya mau bertanya, dosa itu dibuat di tempat gelap atau di tempat terang? Di tempat gelap. Jadi terang itu adalah melambangkan kebenaran, melambangkan kejujuran, melambangkan transparansi hidup di hadapan Allah yang tidak pernah ada yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Allah itu membawa kita di dalam paket lengkapnya itu, membawa terang. Terang yang pertama adalah Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, menyelamatkan seluruh dosa-dosa kita. Dia menebus kita. Dia berkorban, lahir, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kemudian naik ke surga, datang yang kedua kali ini, paket lengkap dari kasih Kristus yang luar biasa untuk hidup kita. Kalau Yesus Allah itu seperti manusia, punya pikiran, punya hati, maka yang ada di dalam pikiran Allah hanya tentang dirimu. Yang ada di hati Allah, cintanya Allah itu juga hanya untuk dirimu. Begitu luar biasa paket lengkap dari Allah, dan itu dikhususkan untuk engkau sendiri. Dan Tuhan tidak mau engkau hidup di dalam kegelapan. Lalu bagaimana supaya kita hidup di dalam terang? Bagaimana kita hidup di dalam terang? Banyak firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tidak meninggalkan Allah. Kita tetap berpaut, kita tetap melekat bersama dengan Allah selama-lamanya sampai maut kemudian menjemput kita, sampai kematian menjemput kita. Kita tetap hidup di dalam terang. Kita tetap punya iman kebersandaran. Kita paham bahwa dunia ini bukan dunia yang sempurna. Kita akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Kita bisa tahu hari kelahiran kita. Siapa yang tahu Anda hari kematian? Kalau mendekati kematian kita bisa tahu, tapi hari kematian kita tidak bisa tahu. Apa yang dimaksud dengan hari kematian? Kalau mendekati kematian kita bisa tahu. Ya kalau Anda kemudian tidak bisa jaga kesehatan, Anda makan sembarangan, emosi, stres, pikiran negatif, itu lebih cepat mendekati kematian dibanding mereka yang hidupnya beriman, hidupnya positif, hidupnya memberkati, hidupnya penuh dengan sukacita. Maka kematian akan semakin menjauh, walaupun tidak bisa dipastikan, hanya Tuhan yang tahu. Itu rahasia kematian, hanya Tuhan yang tahu. Namun kehidupan kita bukan apa kematian, kita takut dengan kematian, tapi yang kita perlu takutkan kalau hidup di dalam dunia ini, kita tidak hidup di dalam terang Tuhan. Kita tidak hidup di dalam kegelapan. Bagaimana kita hidup di dalam terang Tuhan setelah kita menerima, dikatakan adalah paket lengkap dari Allah. Tuhan mencintaimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan menjaminmu, Tuhan memeliharamu, Tuhan menjagamu. Apa respon kita? Jangan hidup di dalam kegelapan. Hiduplah di dalam terangnya dan hiduplah di dalam kebenarannya. Apa yang kita perlu perbaiki? Kalau orang yang hidup di dalam terang, dia akan mengelola rumah tangga dengan baik. Dia akan rukun suami istri, mertua, mantu, anak, orang tua. Kalau hidup di dalam terang, tatkala kita menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi seperti ini, kita tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan dan tidak kemudian menyalahkan Tuhan. Itu hidup di dalam terang. Apa itu hidup di dalam terang? Tatkala kita kemudian berjuang sesuai dengan kemampuan kita, tidak hidup di dalam kemalasan. Kita mengandalkan Allah, kita percaya Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Itu yang disebut dengan hidup di dalam terang. Apa itu hidup di dalam terang? Dan kalau engkau punya karakter-karakter ilahi di dalam keseharian kita, kita bukan menjadi orang yang pandai menyakiti kehidupan orang lain. Mulut kita tajam, hati kita busuk, pikiran kita kotor. Itu artinya hidup di dalam kegelapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah sudah memberikan paket yang lengkap dari Tuhan, yaitu firman yang menjadi manusia. Bukan utusan yang dikirim, Allah sendiri datang dari surga ke dalam dunia untuk mencintai dan menyelamatkanmu.
Dan Allah dengan paket lengkapnya itu memberikan semua anugerah itu secara gratis karena kita tidak sanggup membelinya. Apa itu paket lengkap dari Tuhan? Bahwa Allah itu memberikan berkat jasmani, berkat rohani yang kita butuhkan sesuai dengan waktu rencana dan caranya akan memberkati kita. Apa itu paket lengkap dari Tuhan? Karena Allah mencintaimu dengan ketulusan, dengan cinta yang murni, dengan cinta agape yang diberikan sepenuh-penuhnya untukmu. Kalau tema hidup Tuhan itu satu, temanya adalah tentang dirimu, dan dirimu. Apapun diberikan Allah untuk mencintai engkau. Apa respon kita? Respon kita, Alkitab mengatakan, tatkala terang itu hadir, kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Biarlah kita sebagai orang-orang percaya, menjadi orang percaya hidup di dalam terang Tuhan. Menjadi terang dan garam buat dunia ini. Biarlah engkau menjadi terang dunia. Biarlah perbuatan baikmu itu diketahui oleh banyak orang dan Tuhan dimuliakan. Pada saat pandemik inilah engkau punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk menyatakan kasih dari Tuhan. Untuk orang lain pun bisa menyicipi, menikmati paket lengkap dari Tuhan, paket kasih dari Allah, paket kebaikan dari Allah. Kita bersyukur GKI Jatinegara ada melakukan sembako, ada melakukan gerakan-gerakan sosial, menolong dengan berbagai macam cara. Dan biarlah kita jemaat juga bisa untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Saling dukung-mendukung, saling membantu satu dengan yang lain. Dalam seminggu ini, saya itu berkonsentrasi untuk mendampingi satu jemaat yang kena banjir. Ada di saat dimana Bandung itu banjir luar biasa di daerah tertentu yang memang langganan banjir. Temboknya jebol dari depan sampai belakang. Itu anaknya itu hampir saja hanyut. Selama 1 minggu ini saya membawa terang. Anak keluarganya mungkin sudah stres, bagaimana seluruh barang-barangnya sudah tidak bisa lagi dipakai. Saya mencoba membelikan dari dana yang terkumpul, mencukupkan apa yang ada, mendampingi, ya, berhari-hari datang ke sana, lalu menggalang saudara-saudara seiman, meminta kepada gereja untuk berbagian. Lalu akhirnya gereja memutuskan akan merenovasi rumahnya agar kembali layak untuk ditinggali. Ini adalah sebuah kebaikan. Memberikan sebagian paket yang anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk memberkati orang lain. Saya bersyukur saya diizinkan oleh Tuhan menjadi ayah buat anak-anak asuh saya. Dan itu bagi saya setelah saya sudah menerima anugerah dari Tuhan, paket dari Tuhan. Terima kasih juga untuk beberapa rekan yang membantu, mendukung dari GKI Jatinegara untuk pelayanan yang khusus ini. Mengasihi anak-anak yang tanpa figur orang tua. Yang kalau kita tidak perhatikan, mungkin pergaulannya akan rusak. Atau mungkin jatuh ke narkoba, atau jatuh dalam pergaulan bebas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan paket lengkap, yaitu firman Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Panggilan kita, kalau Allah itu datang sendiri ke dalam dunia untuk kita semua, Allah memberikan semua berkat secara gratis untuk kita. Allah memberikan berkat jasmani dan rohani untuk kita. Allah itu memiliki ketulusan di dalam mencintai kita. Apa respon kita? Allah sudah memberikan terang kepada kita. Respon kita, mari kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang buat dunia yang gelap ini, agar mereka menikmati anugerah-anugerah dan paket lengkap dari Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati seluruh jemaat sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan saham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita menyatukan hati. Bapa di dalam surga, kami datang di dalam kesadaran kami boleh mendatangi hadirat-Mu karena perantaraan anak-Mu, firman Allah yang menjadi manusia itu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu diberitakan. Dan sekali lagi kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan bahwa ada hidup di dalam Engkau. Dan ada terang di dalam Engkau. Biarlah kami pun sebagai umat-Mu ya Tuhan, boleh menjadi terang bagi dunia ini. Di mana kegelapan itu berada, kami pun boleh menjadi pancaran terang-Mu ya Tuhan. Karena ada Engkau hidup di dalam umat-Mu, hidup di dalam diri kami masing-masing. Biarlah kami boleh menjadi teladan, menjadi saksi, duta Kristus dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan segenap jemaat-Mu, jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu boleh menjadi saksi atau duta Kristus yang benar dimanapun mereka berada. Mereka boleh menerangi dunia yang gelap ini, dimanapun mereka berkarya, bertempat tinggal, dan melakukan segala sesuatunya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu kalau pandemi masih berlangsung dan proses vaksinasi COVID-19 juga masih terus diupayakan demi menekan angka penularan COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong para medis, tenaga kesehatan agar boleh membantu pemerintah, membantu masyarakat Indonesia di dalam mengatasi penularan COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjagai kami semua. Kami diberikanlah kesehatan, diberikanlah kekuatan daya tahan tubuh untuk melawan virus corona baru maupun varian barunya ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami di dalam persiapan mengikuti Prapaskah maupun Jumat Agung dan perayaan Paskah. Tuhan, biar kiranya Engkau menolong panitia yang ada baik di gereja GKI Jatinegara maupun Bajem Bintara. Tuhan, Engkau memberikan kerjasama yang baik supaya melalui perayaan Paskah maupun peringatan Jumat Agung maupun sebelumnya ada Prapaskah, kami boleh mengikutinya dengan baik dan mengingat kembali akan karya keselamatan yang Tuhan lakukan bagi umat-Mu. Biarlah Tuhan mendengar doa kami ini, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam ibadah online ini, kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan.
Persembahan puluhan dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara BCA 342 352 9101. Atau Bapak Ibu dapat melakukan scan QR yang tertera di layar maupun di dalam warta grup Jemaat GKI Jatinegara. Atau juga bagi yang kesulitan untuk transfer, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan di dalam amplop. Lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah bisa beribadah secara fisik di gereja. Atau jika jemaat sudah merasa terkumpul persembahannya dan sudah ingin segera diberikan ke gereja, jemaat bisa menghubungi majelis bagian bendahara untuk penjemputan persembahan jemaat di rumah. Jemaat sekalian, saya undang, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur hanya kepadamu Bapa di surga oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami dan bisa kami nikmati hingga hari ini. Sebagai ungkapan syukur kami hanya kepadamu saat ini kami memberikan persembahan kami Bapa sebagai ungkapan cinta kami kepada Engkau. Biarlah persembahan syukur kami ini Bapa boleh Bapa pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja, khususnya untuk pelayanan-Mu di gereja Jatinegara ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus membawa berita kepada dunia tentang Tuhan Yesus. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan Tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Sekarang dan selamanya. Terimalah janji berkat Tuhan berikut ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, ibadah online telah selesai. Jemaat disilakan untuk mengambil waktu teduh.
Tuhan Yesus terus menyertai segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara.